Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penjelajah malam setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta salam penuh misteri untuk para pembaca di shyflash.com. Malam ini, kita kembali diselimuti oleh rasa ingin tahu yang menggantung di ujung tanduk. Angin sepertinya membawa cerita-cerita kuno yang tertanam dalam tanah, menari-nari di ambang batas antara nyata dan maya. Jangan lupa, dalam setiap bayangan, selalu ada sepasang mata yang menatap balik. Pastikan Anda telah memegang erat keyakinan di hati sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan malam ini. Mari kita mulai. Nama Gunung Kawi telah lama menjadi sebuah simbol, sebuah lakon dalam teater kehidupan yang menyimpan dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Di permukaan, ia adalah gunung yang disucikan, tempat di mana ribuan orang berziarah mencari barokah. Namun di balik kabut yang menyelimuti pepohonan raksasa itu, nama Gunung Kawi telah lama menjadi sinonim dengan praktik pesugihan, sebuah ritual mistis yang konon menawarkan kekayaan instan dengan imbalan yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, tempat ini diselimuti aura gaib, menarik perhatian banyak orang yang berputus asa, mencari jalan pintas menuju kemakmuran di ujung lorong yang gelap. Meskipun para juru kunci dan pihak pengelola menegaskan dengan suara lantang bahwa tempat ini adalah lokasi ziarah suci, narasi tentang pesugihan tetap menjadi daya tarik misterius yang tak lekang oleh waktu, seperti noda yang tidak bisa dihapus. Apa saja yang menjadi misteri utama di balik kepercayaan ini? Mungkin jawabannya tersembunyi di antara akar-akar pohon dewandaru yang berusia ratusan tahun. Di sebuah warung kopi remang-remang di pinggiran kota Malang, asap rokok mengepil menyesakkan dada, bercampur dengan bau kopi tarik yang murah. Rudy duduk termenung di sudut paling gelap, wajahnya yang pucat diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. Tatapannya kosong, menembus dinding kayu yang rapuh dan melayang jauh ke ketidakpastian masa depan. Bulan terakhir ini baginya seperti neraka yang menjelma. Usaha tekstil yang ia bangun dengan susah payah selama 10 tahun kini berada di ambang kehancuran. Pesanan dibatalkan, mesin-mesin berhenti berputar, dan yang paling mengerikan adalah rentenir-rentenir yang mulai mencium bau kebangkrutan seperti hiu pencium darah. Telepon genggamnya bergetar di atas meja, menampilkan nama-nama yang tidak ingin ia angkat, nama-nama pembawa utang yang tak lagi mampu ia tanggung. Rudy merogoh sakunya, mengeluarkan sebungkus rokok yang hampir habis. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. Lidah api itu kecil, goyah, dan hampir padam tertiup angin sebelum akhirnya berhasil menyalakan ujung rokok. Mas Rudy, sepertinya pikiran Anda sedang jauh ya, sebuah suara membuyarkan lamunannya. Rudy menoleh perlahan. Di hadapannya duduk Pak Darman, seorang tengkulak berwajah licik yang sering bermain di dunia yang abu-abu. Mata Pak Darman sipit, namun sorotannya tajam, seolah bisa membaca isi kepala Rudy. Hidup itu berat, Mas, lanjut Pak Darman sambil menyesap kopinya tanpa mengalihkan pandangan dari Rudy. Tapi kadang, jalan keluar itu ada di tempat-tempat yang orang-orang takut untuk menjejakkan kakinya. Anda sudah lihat, kan? Bapak-bapak kaya dari Jakarta, para pengusaha, bahkan artis, mereka naik pesawat ke sini. Mereka bukan sekadar wisata, mereka mencari jalan pintas. Rudy menatap Pak Darman dengan tatapan curiga, namun di balik curiga itu, ada benih harapan yang mulai tumbuh subur. Jalan pintas bagaimana, Pak? Pak Darman tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia mendekat. Suaranya turun menjadi bisikan yang berat, penuh dengan aroma kematian dan janji-janji manis. Gunung Kawi, Mas, di sana ada yang bisa mengatur semuanya. Asal Anda berani membayar harganya. Harga, kata itu terngiang di telinga Rudy. Di kondisi sekarang, apapun harga yang masuk akal sepertinya lebih baik daripada kehancuran total. Saya siap, Pak, apapun yang mereka minta. Selama usaha saya bisa bangkit lagi. Pak Darman mengangguk perlahan, seolah baru saja mengunci nasib Rudy. Baik, malam ini juga kita berangkat. Ingat, Mas, begitu Anda masuk ke gerbang itu,
tidak ada jalan untuk mundur. Perjalanan menuju lereng gunung ditempuh dengan mobil tua milik Pak Darman. Jalan berkelok-kelok seperti usus yang berkelok, dikelilingi pepohonan besar yang mengapit jalanan. Dalam kegelapan malam, pepohonan itu tampak seperti raksasa-raksasa hitam yang sedang mengawasi setiap mobil yang lewat. Suara burung hantu terdengar sesekali, menambah suasana mencekam yang membuat bulu kuduk Rudy meremang. "Jangan banyak bicara di sini, Mas," bisik Pak Darman tatkala mobil memasuki area yang lebih sepi. "Gunung ini punya penghuni yang tak suka gaduh. Rasa-rasanya udaranya sudah berbeda kan? Rasakan, ada sesuatu yang berat di sini." Rudy mengangguk. Ia merasakannya. Dada terasa sesak, seolah ada beban tak terlihat yang menindih tubuhnya. Mereka tiba di sebuah area tersembunyi, bukan di kompleks makam utama yang ramai peziarah, melainkan di sekitar wilayah keraton Gunung Kawi yang lebih sunyi dan lebih tinggi, tempat aura mistisnya terasa kental menyengat kulit. Di sana, sebuah rumah sederhana berdinding kayu berdiri di tengah heningan hutan. Di dalam rumah itu, hawa dingin berubah menjadi menusuk tulang sumsum. Ruang tamu itu kosong, kecuali sesajen yang tertata rapi di sudut ruangan, menyalurkan aroma dupa yang menyengat hidung bercampur dengan bau tanah lembab. Di tengah ruangan itu, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena bayangan, namun sosoknya memancarkan aura wibawa yang menakutkan. Pria itu bukan sekadar dukun, ia adalah seorang pangoyek, pemandu spiritual yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memperantarai permintaan manusia dengan entitas gaib yang menghuni lereng ini. "Rudy," suara pria tua itu mengalun pelan, namun begitu jelas di telinga Rudy. "Kau datang untuk meminta kekayaan?" "Iya, Pak, usaha saya sedang bangkrut. Saya punya banyak utang. Saya butuh jalan keluar." Pria tua itu tertawa pelan. "Kekayaan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Dunia ini selalu seimbang. Apa yang kau siapkan sebagai gantinya?" "Apa saja, Pak," jawab Rudy tanpa pikir panjang. Pria tua itu membuka matanya. Rudy terhenyak. Matanya berwarna merah menyala. "Baik, ritual kita membutuhkan tumbal. Salah satu elemen paling terkenal dari mitos di sini adalah penggunaan wedus kendit. Kambing ini memiliki ciri khas berupa corak berwarna putih melingkar di bagian perutnya, yang menyerupai sabuk. Kambing ini adalah syarat utama dalam ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan atau jabatan." Namun, pria tua itu berhenti sejenak, menatap Rudy tajam. Ritual ini disebut-sebut dilakukan pada malam-malam keramat seperti malam Jumat Legi atau malam 1 Suro. "Tapi bagimu, kita akan lakukan sekarang. Kau sudah menyiapkan kambingnya?" Rudy bingung. Ia tidak membawa kambing apapun. "Tenang," bisik dukun itu dengan senyum yang menakutkan. "Alam akan menyerahkannya. Tumbal wedus kendit hanyalah gerbang. Untuk kekayaan yang sebesar itu, kau butuh lebih dari sekadar hewan." Malam itu, Rudy dibawa ke sebuah mata air tersembunyi. Ia berendam di air dingin sambil mengucapkan janji-janji yang melilit jiwanya. "Saya ingin kaya, saya ingin bebas dari utang." Udara berhenti bergerak, hening yang begitu mencekam. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bukan suara pria tua itu, melainkan suara lain yang lebih kasar, lebih berat, disertai suara geraman rendah yang menggetarkan udara. "Sudah Dita." Rudy merasakan hembusan angin yang membawa bau amis yang sangat kuat. Bau darah segar. Tidak ada kambing wedus kendit yang disembelih di hadapannya. Malam itu, darah yang diminta adalah darah yang terikat secara tak terlihat. Perjanjian, harta dibalas nyawa, telah ditandatangani tanpa tinta, hanya dengan getaran jiwa. Minggu-minggu setelah ritual di Gunung Kawi, kehidupan Rudy berubah dengan drastis. Usaha tekstilnya yang semula sekarat mendadak bangkit seperti kebangkitan mayat. Pesanan datang bertubi-tubi, bukan dari klien kecil, melainkan dari perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya tidak pernah menggubrisnya. Laba mengalir deras, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia membeli mobil baru,
Ia membeli rumah mewah di kawasan elit. Hidupnya seolah menjadi dongeng Cinderella yang menjadi nyata. Orang-orang mulai menghormatinya, menyebutnya sebagai jenius bisnis. Konsep, ngalap berkah, katanya. Padahal ia telah menggadaikan jiwanya. Namun, di balik kemewahan itu, teror mulai merayap masuk. Gunung Kawi memang terkenal sebagai tempat mencari pesugihan atau kekayaan gaib. Namun banyak pelaku ritual melaporkan pengalaman tidak biasa, seperti mendengar suara gaib atau melihat sosok tak kasat mata setelah melakukan ritual, tanda-tanda kekuatan supernatural yang mulai mengganggu kehidupan normal. Rumah barunya sering terasa terlalu dingin. Di tengah malam, meskipun semua jendela tertutup rapat, udara di dalam rumah tetap terasa menusuk seperti di kamar mayat. Lampu-lampu di koridor sering berkedip sendiri tanpa alasan. Yang paling membuat Rudy sakit jantung adalah Dika, anak sulungnya. Dika dulu adalah anak yang ceria, kini berubah menjadi pendiam dan pucat. Seringkali, Dika mengigau di malam hari, berteriak ketakutan dalam tidurnya. "Ayah, ada orang di kamarku," bisik Dika suatu pagi. Dia berdiri di pojokan, matanya merah. Rudy meneguk kopi yang tiba-tiba terasa pahit. "Itu cuma mimpi, nak." Tapi Rudy tahu itu bukan mimpi. Suatu malam, saat Rudy sedang bekerja lembur di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Tak. Rudy mengecek ke atas, tapi lorong itu kosong. Namun, saat ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu datang dari balik jendela ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Rudy menoleh perlahan. Di luar jendela, tepat di balik kaca yang memantulkan wajah ketakutannya, ada sesosok bayangan hitam berdiri melayang. Sosok bermata merah menyala seperti api neraka, makhluk gaib penunggu Gunung Kawi yang datang menagih janji. Seketika, lampu-lampu di rumahnya berkedip-kedip liar sebelum padam total. Kegelapan menyelimuti segalanya. Rudy menjerit, tapi suaranya tersumbat di tenggorokan. Rasa takut akhirnya mengalahkan rasa malu. Rudy kembali ke Gunung Kawi, bukan ke rumah dukun itu, melainkan ke kompleks pesarean Gunung Kawi, tempat peristirahatan terakhir Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Ia berharap menemukan ketenangan atau jawaban di kaki pohon Dewandaru yang konon membawa keberuntungan. Namun, di bawah pohon itu, ia tidak menemukan kedamaian, melainkan penjaga makam tua bernama Jono yang sedang menyapu daun. "Kau mencari apa, nak?" tanya Jono tajam. "Saya mencari jalan keluar, Pak," kata Rudy. "Saya melakukan ritual, saya melakukan pesugihan, tapi saya tidak tahu tumbalnya siapa." Jono menatap Rudy dengan pandangan menghujat. Di sini pengunjung seperti berziarah ke makam-makam pada umumnya, tawasulan, tahlil, ada juga yang menggelar tirakatan, kemudian diakhiri dengan selamatan. Tidak ada yang katanya pesugihan dengan syarat tertentu, apalagi nyawa. Kalau yang datang ke sini setelah doa, usahanya berhasil, dagangannya laris, ya itu sudah atas izin Allah. Berarti rezeki, tapi Rudy tahu ia bukan salah satu dari mereka yang diberi rezeki oleh Tuhan. Ia mencuri rezeki dari alam lain. "Pak, kematian seorang gelandahan bernama Pak Rono beberapa bulan lalu. Apakah Pak pernah mendengar?" Jono menghela napas. "Pak Rono, orang gila itu, dia mati di hutan. Katanya dia punya anak yang tidak pernah mengakuinya." Jantung Rudy berhenti berdetak. Ia menggambarkan wajah Pak Rono. Apakah dia rambutnya ubanan, wajahnya penuh kotoran tapi matanya sayu? "Iya, Mas, itu dia." Kenal. Dunia di sekitar Rudy berputar. Rasa mual yang hebat menyerangnya. Pria yang ia korbankan tanpa sadar. Pria yang menjadi tumbal bagi kesuksesannya, mungkin adalah ayah kandungnya sendiri. Rudy tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya meninggal saat ia kecil, dan ayahnya meninggalkan mereka sebelum Rudy sempat mengingat wajahnya. Jadi, itulah alasannya, gumam Rudy. Harta dibalas nyawa. Nyawa ayahku sendiri.
Rudy kembali menemui dukun tua itu. Pria tua itu menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang keluar dari jalan ini tanpa membayar harga penuh. Kau sudah menikmati kekayaan selama ini. Sekarang saatnya pembayaran. Apapun yang Anda mau, Pak. Uang, harta, ambil saja. Uang, benda-benda itu tidak ada artinya bagi mereka, kata dukun itu. Untuk memutusnya, kau harus kembali ke tempat itu. Ke Keraton Gunung Kawi, tempat Eyang Tunggul Manik dan pengawalnya dimakamkan. Di sana, kau harus menyerahkan apa yang sebenarnya mereka mau. Apa? Korban nyawa sudah terlambat, jelas dukun itu. Satu-satunya cara adalah kau harus mengorbankan duniawi yang kau pegang sekarang, dan meminta maaf langsung kepada arwah yang kau ganggu. Malam itu, Rudy membawa Dika kembali ke lereng. Mereka mendaki menuju area Keraton Gunung Kawi, yang terletak di puncak yang lebih tinggi. Tempat ini memiliki aura mistis yang terasa kental. Kesan sakralnya semakin nyata begitu memasuki area keraton, di mana banyak ditemukan sesajen yang menunjukkan tempat ini sering digunakan untuk pemujaan. Setelah memasuki pintu gapura, Rudy merasa ada 3 sosok yang mengawasi mereka. Konon itu adalah pengawal setia Eyang Tunggul Manik, Eyang Hamid, Amit, Eyang Broto, Bertapa, dan Eyang Joyo, Kejayaan. Tapi malam ini, mereka bukan pembawa berkah, melainkan saksi pengadilan gaib. Rudy berhenti di bawah sebuah pohon dewandaru di sisi timur bangunan. Konon, pohon ini dari tongkat Eyang Jugo yang ditancapkan, dan siapapun yang kejatuhan buahnya akan mendapat keistimewaan. Tapi malam ini, tidak ada buah yang jatuh. Yang jatuh adalah air mata Rudy. Di hadapan mata dan Dika, bayangan-bayangan hitam mulai terbentuk. Sosok bermata merah muncul, diikuti oleh sosok pria tua yang kurus kering, Pak Rono. Ayah kandung Rudy. Ayah. Rudy menangis terseduh-seduh. Ayah, maafkan aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau itu ayah. Aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Sosok Pak Rono menatapnya dengan mata kosong. Kau mengorbankanku untuk mendapatkan dunia. Sekarang, kau harus mengorbankan duniamu untuk menebusnya. Badai angin pusar melanda Keraton Gunung Kawi. Daun-daun dewandaru beterbangan. Rudy memeluk Dika erat-erat. Ambil semuanya, ambil uangku, ambil rumahku, tapi lepaskan keluargaku. Sosok Pak Rono mengangguk pelan. Dalam sekejap, rasa sakit hebat melanda Rudy, seolah jiwa dan hartanya dicabut paksa. Teriakan Rudy bercampur dengan lolongan makhluk-makhluk itu. Hening. Rudy jatuh terduduk di atas tanah basah. Dika menangis di pelukannya. Ayah, apa sudah selesai? Rudy mengangguk. Di hadapan mereka, sosok Pak Rono tersenyum tipis, senyum penuh kelegaan, lalu menghilang bersama bayangan hitam itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Rudy berubah total. Rumah mewahnya diambil alih bank. Usahanya bangkrut. Ia kembali hidup sederhana, bekerja sebagai buruh di pabrik kecil. Namun, ia merasa lebih damai. Suatu sore, saat Rudy pulang kerja, ia melihat sosok pria tua duduk di pinggir jalan depan rumah petaknya. Pria itu tersenyum kepadanya, sebuah senyum penuh kasih sayang yang belum pernah Rudy dapatkan. Itu adalah senyum terakhir dari ayahnya, kini lepas dari ikatan pesugihan yang mengikat mereka. Rudy berjalan masuk ke rumah, menutup pintu, dan tersenyum. Gunung Kawi memang tempat yang kaya warisan sejarah dan tradisi. Namun baginya, pelajaran terbesar bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang harga sebuah kejujuran dan keikhlasan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini hingga selesai. Semoga cerita tentang Rudy di lereng Gunung Kawi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini di Shyflash Channel dan kalian yang setia membaca di shyflash.com, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, menulis komentar kalian, dan melakukan share agar cerita-cerita misteri lainnya bisa sampai ke lebih banyak orang lagi.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.